organ apa, fungsi-fungsinya apa, kemudian sel targetnya itu apa saja. Nah, teman-teman tolong disimak rekaman ini sampai dengan selesai. Nanti pada rekaman ini tolong teman-teman buat rangkuman, kemudian pada pertemuan evaluasi live Zoom kita akan adakan sesi tanya jawab dan kita akan evaluasi ya. Semangat ya, meskipun kita belum pernah berjumpa secara langsung, tapi dengan sistem seperti ini semoga tidak mengurangi kepemahaman teman-teman terkait dengan materi yang disampaikan. Karena memang ini keterbatasan ya untuk kita semuanya di seluruh dunia, memang harus seperti ini. Mari kita tersenyum bersama-sama, lepaskan beban yang ada, kita coba untuk fokus. Nah, sebelumnya kita akan persamaan persepsi dulu, bahwa di dalam tubuh kita itu siapa yang berperan sebagai regulator atau pengatur. Ya. Nah, perbedaannya apa dan persamaannya apa? Nanti kita akan coba bahas. Kemudian kita kan sekarang akan berbicara tentang sistem endokrin. Nah, apa bedanya dengan eksokrin? Kemudian pengertian hormon itu apa? Kemudian prinsip kerja parakrin dan autokrin itu apa? Kemudian jenis-jenis hormon beserta organ-organnya, sel target dan fungsinya itu bagaimana? Dan bagaimana hubungan antara hormon dengan onkogen? Onkogen itu adalah gen penyebab kanker, hormon dan sistem imun ya. Nah, di dalam tubuh kita itu hanya ada dua pengatur. Yang kemarin kita sudah bicarakan di sistem saraf ya. Dan sistem hormon, sekarang kita akan bicara tentang sistem hormon. Nah, di dalam tubuh kita itu ada dua pengatur ya, pengatur sistem saraf dan hormon. Yang kemarin perbedaannya itu sudah kita bahas pada slide awal pada saat kita berbicara tentang sistem saraf ya. Nah, hormon itu apa? Jadi hormon itu adalah fungsi metabolisme tubuh yang mengatur kecepatan reaksi kimia di dalam sel. Jadi saat kita berbicara kemarin di sistem saraf itu ada perbedaan sistem hormon dan sistem saraf yang dua-duanya itu sama-sama sebagai regulator, namun perbedaannya ada beberapa. Hormon itu lebih lambat dibanding dengan sistem saraf. Hormon diibaratkan sebagai kantor pos, sedangkan sistem saraf adalah sebagai telepon. Kemudian hormon dibawa oleh pembuluh darah. Kalau saraf itu yang dibawa adalah neurotransmitter dan oleh sinap ya. Kemudian hormon itu untuk efek jangka panjang dan saraf untuk efek jangka pendek. Jadi, hormon ini berfungsi untuk mengatur kecepatan reaksi di dalam sel. Ya, jadi dia berfungsi dalam metabolisme tubuh. Jadi, apa sih hormon itu? Jadi, hormon itu adalah suatu zat kimia yang disekresikan dalam cairan tubuh oleh suatu sel atau kelompok sel dan menimbulkan efek pengaturan fisiologis pada sel-sel tubuh lainnya. Jadi, hormon itu suatu zat kimia yang disekresikan atau dikeluarkan. Jadi, disekresikan itu artinya adalah dikeluarkan tapi masih bisa digunakan. Jadi, misalnya dikeluarkan oleh satu organ, tapi dikeluarkan hasil dari pengeluaran organ tersebut itu
masih bisa digunakan lagi oleh tubuh ataupun organ itu. Berbeda kalau ekskresi. Kalau ekskresi itu seperti urin, jadi dia dikeluarkan tapi dia sampah metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh. Urin, feses, keringat itu adalah ekskresi, bukan sekresi. Tapi kalau hormon itu adalah sekresi, jadi dikeluarkan tapi dia masih bisa dipakai lagi. Disekresikan di mana? Di cairan tubuh. Cairan tubuh yang dimaksud di sini adalah darah, ya. Darah. Jadi hormon ini itu disekresikan di cairan tubuh. Cairan tubuh yang dimaksud di sini adalah darah, ya. Nah, ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek pengaturan fisiologis. Jadi hormon dikeluarkan atau disekresikan ini dia mempunyai tujuan tertentu, ya, mempunyai fungsi tertentu masing-masing hormon itu. Jadi antara hormon satu dengan hormon lainnya itu pada saat dikeluarkan oleh suatu kelenjar itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda, ya. Nah, di dalam sel menangkap suatu hormon itu harus melalui reseptor dulu. Jadi reseptor itu apa? Jadi dia seperti penangkap sinyal, ya, untuk membedakan antara hormon satu dengan hormon yang lainnya. Jadi reseptor antara hormon A, penangkap sinyal antara hormon A dengan hormon itu beda-beda. Ibaratnya seperti kita telepon, ya. Penangkap sinyal untuk nomor XL, nomor Indosat, ya, dan lain sebagainya itu kan berbeda-beda sinyalnya, ya. Itu sama dengan reseptor yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah mentransmisikan informasi pengikatan. Jadi setelah hormon itu ditangkap oleh sinyal tersebut, itu akan diikat, ya, oleh reseptor tadi, ya. Kemudian dikenali ini suatu hormon apa gitu, ya. Tuh. Nah, reseptor itu ada di dalam tubuh, di dalam sel atau di luar sel, ya. Jadi kalau yang di permukaan sel itu di luar berarti, ya. Nah, ini adalah contoh yang di permukaan sel. Jadi seperti antena, ya. Antena yang di sebelah kiri adalah yang di dalam sel. Dia masuk ke dalam inti sel, ya. Nah, sebetulnya mekanisme kerja dari hormon itu adalah ini, maaf ya. Nah, ini ya. Ini adalah mekanisme lompat tadi itu slide-nya. Jadi ini adalah mekanisme kerja dari hormon. Jadi misalnya kita ambil salah satu hormon, misalnya hormon pertumbuhan yang mungkin kita sudah tahu, ya. Begitu ada growth hormon atau hormon pertumbuhan, dia akan masuk ke dalam sel, itu ditangkap dulu di reseptor yang ada di permukaan sel, ya. Terus kemudian di membran sel, ya, di pelapis sel itu sebelum masuk ke inti, di dalam membran sel itu ada yang namanya adenosklase. Jadi nanti di dalam membran sel itu nanti akan mengubah ATP menjadi 35 aksen AMP siklik. Ya, jadi harus diubah dulu. Jadi ini proses kimiawi, ya. Jadi dalam mengubah AMP siklik itu butuh magnesium. Nah, makanya di dalam tubuh kita kalau kita kekurangan magnesium itu akan sedikit terganggu dengan proses kerja fisiologi dari hormon. Nah, apa sih respon fisiologi dari hormon? Adalah mengaktifasi enzim, kemudian mengubah permeabilitas sel, bisa untuk kontraksi relaksasi otot juga, untuk sintesis protein dan untuk sekresi, ya. Beda-beda tergantung dari nama hormon itu apa. Ini sama tadi, ya. Ini juga sama pada saat berada di dalam sel harus diubah dulu dengan bantuan ATP atau energi, ya. Nanti akan berubah menjadi 35 aksen AMP siklik.
baru nanti akan berespon selnya. Jadi ini adalah beberapa kelenjar penghasil hormon. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis anterior dan posterior. Jadi kelenjar hipofisis posterior itu akan menghasilkan hormon yang berbeda untuk untuk kelenjar hipofisis anterior, ya. Jadi anterior dan posterior itu berbeda hormon yang dihasilkan. Kemudian kelenjar tiroid, kemudian kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, kemudian kelenjar atau sel pankreas atau Langerhans, kemudian ovarium, testis, kelenjar pineal, dan kelenjar timus. Jadi itu contoh dari beberapa kelenjar penghasil hormon. Kita akan bahas satu persatu. Silakan teman-teman buat ini dulu ya, daftar tabel dulu dari tadi yang sudah Bu Nova sampaikan, nomor, kelenjar, kemudian nama hormon, fungsi, dan sel targetnya apa. Nah, ini adalah letak dari kelenjar tadi ya. Nah, ini adalah kelenjar pineal ya, kemudian kelenjar pituitari atau hipofisis tadi. Kemudian tiroid itu ada di leher ya. Di leher ke bawah, maksudnya di di leher ya. Jadi nanti kita akan berbicara tentang masing-masing secara rinci letak dari masing-masing itu. Tiroid itu berada di trakea ke nomor keberapa ya. Kemudian paratiroid itu menempel di kelenjar tiroid, dia ada 4 ya. Kemudian kelenjar timus itu yang berada di mediastinum di antara kedua paru. Kemudian kelenjar adrenal itu sama dengan mahkota ginjal karena dia berada di puncak ginjal atau di atas ginjal, dia nempel di ginjal. Kemudian pankreas ya, pankreas. Kemudian ovarium dan testis. Kita akan bahas satu persatu dari kelenjar hipofisis dulu, bahwa kelenjar hipofisis itu adalah ada 2, anterior, posterior, dan satu lagi sebenarnya ada intermediate. Tapi intermediate ini jarang kita singgung ya, sebenarnya ada 3 ya, tapi yang sering kita bahas itu adalah anterior dan posterior. Nah, anterior itu disebut dengan adenohipofisis, kalau yang posterior itu neurohipofisis. Jadi nanti kalau teman-teman itu membaca ada adenohipofisis, itu berarti masuk ke dalam kategori anterior. Nah, kelenjar anterior ini ya, dia diatur oleh hormon releasing dan inhibitor. Dia diatur melalui pembuluh-pembuluh darah kecil. Dia melepaskan dan menghambat. Tapi kalau yang posterior itu dia dikelilingi oleh serabut-serabut saraf ya. Jadi hormon yang dihasilkannya pun berbeda. Nah, contoh hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior adalah growth hormone atau GH. Kemudian adenocorticotropic hormone atau ACTH, adenocorticotropic hormone. Kemudian growth hormone ACTH, adenocorticotropic hormone. Kemudian TSH ya, thyroid stimulating hormone. Kemudian prolaktin. Kemudian follicle stimulating hormone atau FSH, dan luteinizing hormone. Jadi biasanya kita singkat dengan GH, ACTH, TSH, FSH, LH ya gitu. Kalau teman-teman masih bingung dengan tulisannya seperti apa, teman-teman bisa googling ACTH singkatannya, kepanjangannya apa, TSH apa. Jadi nanti teman-teman dalam membuat rangkuman itu sudah bisa paham ya. Nah, akan berbeda dengan kelenjar hipofisis posterior, dia akan menghasilkan antidiuretik hormon ADH, antidiuretik hormon, dan oksitosin. Ya, kita akan bahas satu persatu.
Nah, sebelum kita bahas satu persatu, jadi prinsip dari kerja endokrin atau hormon ini adalah untuk mencapai homeostasis. Ya, jadi banyak pengaruh satu hormon atau efek dari satu hormon, dia akan berlawanan dengan hormon yang lain untuk mencapai suatu homeostasis. Misalnya begini, misalnya hormon insulin. Pada saat kita habis makan, harusnya kan insulin atau kadar glukosa kita itu normal di antara 70 sampai 120 misalnya. Nah, yang mengendalikan kadar gula darah atau yang mengatur glukosa darah itu kan insulin. Nah, harusnya setelah kita makan itu glukosa kita akan naik dengan tajam. Tapi oleh hormon insulin itu dia akan dikendalikan, akan diatur, ya, sehingga kenapa habis makan bagi orang pankreasnya yang baik-baik saja atau tidak ada masalah, kadar glukosanya akan normal karena memang efek dari satu hormon dia akan mencapai suatu keseimbangan, ya. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas kelenjar pineal. Dia berada di ventrikel ketiga, ya. Ventrikel ketiga letaknya ada di situ. Nah, kelenjar pineal ini dia mengatur melatonin. Nah, melatonin ini dia sangat erat kaitannya dengan pola tidur. Ya. Makanya selain untuk mengatur pola tidur, dia juga mengatur aktivitas reproduksi seseorang, ya. Contohnya misalnya pada jam-jam tertentu kadar melatonin kita itu akan turun atau bahkan kita akan naik, ya. Nah, sehingga naik turunnya melatonin itu kan serotonin, melatonin itu dihasilkan oleh kelenjar pineal, ya. Nah, ini letaknya, dia di ventrikel ketiga otak. Nah, kemudian berikutnya adalah kelenjar tiroid. Nah, itu adalah kelenjar tiroid kita berada di leher di bawah laring, ya. Dia berada di trakea, ya, di sela-sela trakea, ya. Nah, kelenjar tiroid itu menghasilkan 3 hormon utama, T3, T4, dan kalsitonin. T3, T4 itu disebut dengan tirodotironin dan tiroksin. Ya, jadi jangan terbalik, ya. Jadi memang agak susah namanya, tapi teman-teman memang mau tidak mau harus berlatih untuk terbiasa dengan istilah-istilah medis. Jadi T3, T4 ini dia mengatur metabolisme dan penting untuk pertumbuhan tulang dan perkembangan otak. Makanya kalau misalnya pada kondisi hamil, ibunya itu kekurangan hormon T3, T4, itu akan mengakibatkan bayinya nanti itu akan mengalami kecacatan atau kelainan kongenital yang disebut dengan kretinisme. Jadi kretinisme itu dia kekurangan hormon tiroid pada saat di dalam kandungan. Jadi dia akan pendek, ya, kerdil, dan dia akan ada masalah dengan gangguan otak, misalnya retardasi mental, karena memang T3, T4 itu berfungsi untuk pematangan otak juga, ya. Terus kemudian hormon yang ketiga adalah kalsitonin, itu untuk menurunkan kadar kalsium, ya. Ini akan berlawanan dengan hormon paratiroid yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Kalau tadi kalsitonin itu menurunkan kadar kalsium, maka paratiroid ini akan meningkatkan kadar kalsium. Jadi memang ini berlawanan. Makanya tadi sudah disampaikan di awal bahwa tujuan dari proses atau mekanisme dari endokrin ini adalah untuk mencapai homeostasis, ya, itu. Nah, kemudian paratiroid ini dia sel targetnya ada di tulang
ginjal dan usus, ya. Jadi hormon paratiroid ini dia atau kelenjar paratiroid ini dia menempel pada kelenjar tiroid. Jadi tiroid itu kan ada dua ya, kanan dan kiri. Jadi kalau paratiroid itu ada di bagian kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Jadi ada 4 ya, gitu. Untuk sel targetnya otak, ginjal, dan usus. Nah, berikutnya ada kelenjar timus. Anda lihat di situ itu ada gambar jantung, kemudian ada gambar paru-paru, ya. Kemudian ada timus. Jadi timus itu di situ di antara kedua paru kita ya, dekat jantung. Bahwa semakin usianya bertambah, timus ini dia seperti tidak berfungsi, dialihkan ya. Jadi pada saat usia perkembangan dari anak-anak sampai bayi sampai dengan pubertas, timus ini dia sebagai sistem imun. Nah, pada saat orang dewasa dia akan mengecil dengan sendirinya. Nah, kelenjar timus itu dia menghasilkan 2 hormon, yaitu timosin dan timostatin. Makanya kelenjar timus itu dia berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh. Timosin itu menstimulasi produksi limfosit. Limfosit itu adalah sel darah putih yang bertujuan untuk melawan mikroorganisme yang masuk. Timostatin itu kebalikan dari timosin, dia menghambat produksi limfosit. Ya. Nah, kelenjar timus itu penting untuk pembentukan antibodi pada tahapan neonatus atau bayi baru lahir. Ya, jadi timus itu sebagai kelenjar pusat dari sistem imun kita ya. Nah, sekarang jantung. Jantung itu juga menghasilkan hormon ya yang disebut dengan ANF. Atrial natriuretic factor. Nah, jantung itu ada menghasilkan hormon yang namanya atrial natriuretic factor. Dia berfungsi untuk mengatur tekanan darah, volume darah, mengeluarkan atau ekskresi air, natrium dan kalium. Ya. Jadi yang mengatur tekanan yang ada hubungannya hormon yang mengatur tekanan darah itu adalah ANF ya. Nah, di dalam gastrointestinal itu ada juga yang namanya hormon gastrointestinal, ada 3, yaitu sekretin, gastrin, dan kolesistokinin. Sekretin ini dia berada disekresi atau dikeluarkan oleh usus halus atau usus kecil ya. Nah, dia akan menstimulasi sekresi atau pengeluaran dari bikarbonat pankreatik. Kemudian gastrin di sini akan disekresi untuk mengeluarkan asam lambung. Ya, asam lambung. Kemudian kolesistokinin sama dengan sekretin dia akan dikeluarkan oleh usus halus menstimulasi kontraksi kandung kemih ya. Jadi di dalam hormon di gastrointestinal kita ada yang namanya hormon 3 itu. Silahkan nanti jadi bisa teman-teman pelajari lebih lanjut bahwa yang mengeluarkan stimulasi pengeluaran asam lambung kita adalah gastrin. Nah, sekarang kita akan mengarah ke kelenjar pankreas ya. Nah, insulin dan glukagon ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang kerjanya berlawanan. Ingat, insulin ini sering kita bahas bahwa mungkin teman-teman juga sering mendengar kata-kata insulin. Jadi insulin itu suatu hormon yang dihasilkan oleh pankreas terutama di sel betanya. Jadi dia akan menurunkan kadar glukosa darah. Makanya orang DM itu kan DM atau kencing manis itu kadar glukosa darahnya dia tinggi ya.
Sehingga ada yang membutuhkan ketergantungan insulin karena untuk menurunkan kadar glukosa darah yang ada di dalam tubuhnya, karena insulin atau kelenjar pankreasnya dia sudah rusak sehingga dibutuhkan insulin dari luar, ya. Nah, glukagon ini adalah menaikkan kadar glukosa darah. Misalnya pada saat seseorang puasa, ya, kadar gulanya turun, maka dia akan coba untuk naikkan dengan cara mensekresi hormon glukagon. Kemudian sel-sel di dalam pankreas itu ada 4, ya. Ada sel alfa, beta, delta, dan sel F. Sel alfa ini adalah dia akan meningkatkan kadar glukagon. Sel beta itu insulin, ya, dia akan menurunkan kadar glukosa. Sel delta ini somatostatin yang menghambat, jadi dia menyeimbangkan antara glukagon dan ya, jadi kalau misalnya glukagon itu dihasilkan oleh siapa di pankreas, tapi di sel apa, alfa, beta, delta, atau sel F, teman-teman udah bisa jawab. Nah, delta tadi dia somatostatin, dia menghambat produksi glukagon dan insulin, dia saling menyeimbangkan. Kemudian sel F itu, ya, mensekresi hormon polipeptida, dia dilepaskan setelah makan. Makanya kalau orang setelah makan itu kadar glukosanya akan menjadi seimbang, tidak naik dengan tajam. Itu karena ada polipeptida yang disekresikan di dalam sel F. Nah, ini yang tadi Bu Nova sampaikan bahwa kaitan antara insulin dengan diabetes, ya. Ada yang tipe 1 karena dia ketidakmampuan sel pankreas sel betanya untuk menghasilkan insulin, ya, sehingga dia butuh injeksi insulin dari luar, ya, setiap hari dia harus mendapatkan suntikan insulin supaya kadar glukosanya dia tetap stabil. Nah, kalau yang tipe 2 itu sel betanya itu dia masih bagus tapi tidak cukup insulin yang diproduksi, ya. Itu. Nah, kelenjar adrenal itu gambarnya seperti itu, adalah mahkota ginjal yang menghasilkan 3 korteks adrenal, yaitu mineralokortikoid, glukokortikoid, dan seksteroid. Jadi kalau kita mengenal kelenjar adrenal ginjal itu ada 2, korteks itu bagian luar, medula bagian dalam, ya. Jadi korteks itu dia menghasilkan 3 hormon, yaitu mineralokortikoid dan glukokortikoid serta seksteroid. Medula adrenal itu adrenalin dan noradrenalin. Nah, kalau ditanya glukokortikoid contoh hormonnya apa? Itu hormonnya kortisol. Mineralokortikoid itu hormonnya apa? Hormonnya adalah aldosteron. Dan seksteroid yang ada hubungannya dengan seks atau jenis kelamin adalah contohnya adalah testosteron, ya. Nah, kalau yang medula adrenal itu adalah menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Terus kemudian korteks adrenal fungsinya di sini untuk tadi seksteroid, ya. Hormon yang dihasilkan seksteroid seperti testosteron, estrogen, progesteron, ya. Itu adalah untuk berpengaruh pada pubertas, ya, pubertas atau perubahan seksual. Kemudian glukokortikoid, ya, atau kortisol dia sebagai hormon stres. Makanya orang yang stres itu pasti kortisolnya dia akan naik. Ya, selain itu juga dia akan fungsi dari kortikosteroid atau kortisol dia sebagai untuk metabolisme karbohidrat dan protein selama stres. Ya. Terus kemudian kortisol juga sebagai menekan antiinflamasi, ya, sebagai antiinflamasi dan imunosupresi. Jadi makanya kalau orang stres itu daya tahannya menjadi lemah. Karena apa? Kortisolnya dia naik, dia akan menekan sistem imun. Makanya stres itu adalah penyebab 90% dari penyakit, ya.
Karena sistem imun yang ada di dalam tubuh kita akan ditekan oleh hormon kortisol tersebut. Terus kemudian aldosteron, ya, jadi dia akan mensekresikan dan meningkatkan reabsorpsi natrium. Ya, jadi natrium yang ada di natrium itu akan diserap kembali oleh aldosteron, ya. Nah, untuk adrenalin itu ya dihasilkan oleh medula adrenal. Jadi dia akan dilepaskan pada situasi lingkungan yang stres atau ekstrim, ya, misalnya panjat tebing, ya, akan dipacu adrenalinnya, naik gunung dan lain sebagainya. Kalau noradrenalin itu adalah dia meningkatkan tekanan darah dan mevasokonstrisikan pembuluh darah, ya. Kemudian kelenjar gonad, ya, pada laki-laki itu dia akan menghasilkan androgen. Jadi androgen utama itu disebut testosteron. Saya kira teman-teman juga tidak asing dengan hormon ini, yang menghasilkan produksi sperma, testosteron, ya. Kemudian penting untuk maskulinisasi. Maskulinisasi itu adalah karakteristik ke arah kelaki-lakian seperti tumbuh kumis, jakun, tumbuh rambut, ya, di alat vital. Nah, itu adalah maskulinisasi. Kemudian menjaga atau berpengaruh kepada karakteristik seksual pada pria dan aktivitas seksual juga, ya. Nah, kalau yang ovarium itu adalah kelenjar yang dimiliki oleh perempuan, dia estrogen dan progesteron, ya. Tiga utama estrogen adalah estradiol, estriol dan estron. Ini sama dengan hormon testosteron tapi ini pada perempuan, ya. Nah, estrogen secara sintetik atau buatan itu terdapat di pil KB, ya. Jadi pil KB itu kaya akan estrogen sintetik atau buatan. Nah, terus kemudian ini juga fungsinya adalah sama, ya. Tapi pada perempuan, ya, untuk pubertas perempuan, kemudian metabolik untuk pemisahan payudara, rambut, terus kemudian apalagi ya, misalnya ada jerawat dan lain sebagainya, ya, karena pada pubertas kan biasanya muncul jerawat pada perempuan. Nah, itu ada efek dari estrogen. Nah, kemudian kelenjar plasenta di sini menghasilkan dua hormon, yaitu HCG, Human Chorionic Gonadotropin, dan HPL, Human Placenta Lactogel. HCG itu untuk menjaga progesteron tetap tinggi pada saat kehamilan. Jadi makanya orang hamil itu progesteronnya tinggi karena dijaga oleh HCG. HCG inilah yang menyebabkan orang kalau hamil dites itu positif urinnya, ya. Jadi yang mengakibatkan itu adalah tingginya kadar HCG di dalam urin itu. Karena pada saat orang hamil itu progesteronnya itu pasti naik, ya, tinggi, supaya untuk menjaga kehamilannya tidak mudah keguguran. Kemudian yang kedua adalah HPL, dia menstimulasi kelenjar mame, ya, untuk mensekresi air susu, ya. Terus kemudian yang hipofisis kita akan mencoba untuk menilik yang posterior. Ya. Nah, ini untuk lobus anterior tadi adeno kita sudah bicarakan, ada ACTH, GH, ya, LH, FSH, kemudian apalagi tadi TSH, ya, tiroid. Nah, yang posterior itu adalah ADH dan oksitosin. Ini adalah neurohipofisis atau hipofisis posterior. Oksitosin dan vasopresin atau ADH. Jadi nama lain dari ADH vasopresin itu adalah ADH, antidiuretik hormon. Nah, oksitosin itu dihasilkan oleh hipofisis posterior. Dia fungsinya untuk memicu kontraksi uterus, menstimulasi ejeksi air susu, ya, dari kelenjar mame selama laktasi.
Jadi orang yang sedang menyusui itu kadar oksitosinnya tinggi ya, karena dia berfungsi untuk menstimulasi ejeksi susu. Dan pada saat orang melahirkan juga oksitosinnya tinggi karena untuk memicu kontraksi uterus supaya bayinya bisa terdorong keluar. Nah, untuk antidiuretik atau vasopresin, dia meningkatkan tekanan darah dan memicu reabsorpsi air dan natrium ya. Memicu reabsorpsi di ginjal. Dia juga dapat memicu untuk terjadinya memori. Ini tadi sudah. Tidak usah Bu Nova ulangi. Bu Nova akan membahas yang intermediate hipofisis saja. Ini tadi GH sudah ya. Jadi GH itu dihasilkan hipofisis anterior untuk hormon pertumbuhan ya. ACTH tadi sudah sebagai glukokortikoid sebagai hormon stres. TSH steroid tadi sudah. FSH ini pada kelenjar gonad ya. Ada pada laki-laki ataupun perempuan, menstimulasi produksi laki-laki untuk menstimulasi produksi sperma untuk laki-laki dan perempuan untuk follicle ovarium. Jadi ini ada pada laki-laki dan perempuan. Kemudian LH itu juga sama. LH itu untuk masa ovulasi ya, atau kesuburan untuk perempuan ya. Dan pada laki-laki menstimulasi sekresi kelenjar testosteron itu dipengaruhi oleh hormon LH. Prolaktin tadi sudah untuk mengejeksi air susu. Nah, ini untuk yang POMC. POMC itu diproduksi oleh hipofisis tengah ya, atau intermediate. Ya, jadi dia akan memecah ke dalam ACTH, MSH dan beta endorfin. Jadi ini ya, untuk beta endorfin dia berperan pada rasa nyeri. Jadi kalau endorfinnya dia naik, nyerinya pasti berkurang. Kalau kita banyak tertawa, bahagia, endorfinnya dia naik ya. Dia merupakan hormon bahagia, itu endorfin. Nah, ini untuk bagian tengah ya, itu dia hormon yang dihasilkan di hipofisis tengah itu adalah MSH, melanocyte stimulating hormone. Dia untuk mengubah warna ya, misalnya warnanya gelap atau terang, atau untuk mewarnai rambut ya, rambut itu kan ada yang albino ya, itu dipengaruhi oleh MSH atau melanocyte stimulating hormone.